Ya, puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar kita? Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk dukungan doa Bapak Ibu Saudara sehingga kami juga boleh kembali ada di tengah-tengah jemaat di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun juga. Saya dengar kabar Sepik Aldo itu dimasukkan di grup pas saya ada di bandara. Pas di bandara udah mau check in Bapak Ibu Saudara. Jadi mohon maaf kalau tidak bisa berlanjut lagi karena memang kami tidak beli apa-apa Bapak Ibu Saudara. Karena keterbatasan dana. Ya, jadi tidak beli paket internet, hanya mengandalkan wifi gratis. Di mana ada tempat wifi gratis, disitulah baru bisa melihat. Karena kalau beli, mahal. Ya, mahal sekali untuk apalagi kalau roaming. Ya, roamingnya juga mahal karena juga pakainya saya bilang sama istri sama anak-anak, kita di sini bukan mau main internet, kita di sini mau liburan keluarga. Jadi biarlah kebersamaan keluarga yang diutamakan, bukan lagi kalau mau main HP di rumah aja, kan gitu ya. Jadi waktu pas di check-in, saya pikir Aldo pemain bass, ya, ternyata bukan Aldo. Terus siapa saya bilang? Aldo itu loh, Aldonya Rio. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kalau nama kan kurang gampang hafal kalau nggak sering ketemu. Sering rajin kok di belakang suka duduk anaknya. Oh iya ya udah, saya doa kami doakan Bapak Ibu supaya Tuhan tolong, karena waktu saya dengar kenapa? Katanya tawuran, kena bacok punggungnya. Aduh, saya dalam hati Tuhan Yesus tolong. Jangan sampai terjadi apa-apa. Karena saya Bapak Ibu trauma dengar orang dibacok. Kenapa? Waktu kami masih suka parkir sebelum JIS dibangun, kami kan masih bisa masuk. Kami suka parkir di depan Pak Lukas ya, yang tempat orang ngambil sampah itu. Jadi waktu kami jalan, maaf ya, itu ada orang Madura di situ. Kami pikir apa? Dia pegang celurit. Aduh, saya masih ingat tuh celuritnya itu masih baru mengkilap Bapak Ibu Saudara ya. Dia pegang celurit begitu, tahu ya jembatan kecil. Kami pas nyebrang begitu, mereka ngobrol-ngobrol santai. Tiba-tiba itu celurit diayunkan, kenalah punggungnya nih. Saya di situ langsung ser gitu ya. Aduh, lemes saya. Pas di depan Bapak Ibu Saudara, istri saya di depan, saya bawa anak dan saya gemetar, takutnya dia ngamuk kena kita juga. Waduh, kami jalan aja, tapi itu celuritnya masih berdarah ujungnya. Dia jalan cepat-cepat Bapak Ibu Saudara. Jalan cepat-cepat. Aduh, harus minggir-minggir saya bilang. Udah biarin aja. Karena saya lihat sendiri Bapak Ibu Saudara. Karena langsung nancep di sini. Lagi ngobrol santai, mereka nggak tahu kenapa. Tapi tetap gitu. Jadi waktu didengar kabar itu, saya langsung berdoa Bapak Ibu Saudara, Tuhan tolong. Karena apa? Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya saya doakan, di mana dia sekarang, di ruang apa? Saya tanya Bang Teo juga karena kejadiannya baru dapat kabar, belum dapat bisa kasih kabar Bang. Selanjutnya nanti saya akan kabarin Abang ya. Jadi doa kami tetap menyertai keluarga ya, Pak Rio dan Ibu dan keluarga. Ya, seperti firman Tuhan berkata, anak yang kukasihi dia akan ku tegur. Kalau nggak bisa ditegur, dihajar. Ya, dan saya percaya biarlah melalui ini Aldo sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan nanti kita datang ya, kita akan doakan dia supaya dia sungguh-sungguh melihat kebaikan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya ingin katakan begini, liburan Tuhan baik, dapat musibah tetap Tuhan baik. Bukan hanya dalam keadaan baik yang kita alami, Tuhan baik, dalam setiap keadaan. Ya, jadi dalam suka dan dalam duka selalu kita harus perkatakan Tuhan tetap baik. Karena dibalik semua apa yang kita terima pasti ada rancangan dan rencana Tuhan yang kita tidak bisa pikirkan sekarang. Kalau orang dunia mungkin berkata nggak bisa, Bapak dan Ibu ini pasti nggak bisa bersaksi seperti itu Bapak. Karena kalau orang dunia berpikir, mana baik Tuhan, kok anakku bisa mengalami itu, padahal dia nggak ikut tawuran, hanya mau lewat saja, ya kebetulan ketemu orang, mana perlindungan Tuhan, mana kebaikan Tuhan, ya kan Bapak Ibu ya. Tapi kita sebagai orang percaya tetap melihat bahwa masih ada hal pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kalau bukan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya kalau paru-paru sudah bocor itu saya nggak tahu mau diapain lagi.
Ya kan, kalau paru-paru sudah bocor. Tapi apa yang ditampakkan oleh hasil ronsen, ternyata Tuhan bisa tutup, Bapak Ibu. Ya, Tuhan bisa ubah. Ya, karena apapun vonis dokter, ya itu vonis dokter. Karena kita lihat dari sisi keilmuannya mereka. Kita tidak salahkan dokter, enggak, memang itu keilmuannya mereka. Tapi kita masih percaya ada dokter di atas segala dokter, Bapak Ibu Saudara. Dan kesaksiannya tadi luar biasa. Tentu itu akan menguatkan Bapak Ibu Saudara semua, amin. Saya sangat diberkati dan saya sangat dikuatkan melalui kesaksian ini. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Mujizat itu masih ada. Dan saya selalu berkata, jangan berhenti untuk mendoakan anak-anakmu. Jangan pernah berhenti, seperti apapun anakmu. Ya, karena doa itu sangat besar kuasanya. Amin, Bapak Saudara, sangat besar kuasanya. Karena apa, Bapak Saudara? Karena firman Tuhan berkata begini, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Jadi apa? Kalau orang tua ada di dalam Tuhan, mendoakan anaknya, pasti itu akan berpengaruh kepada anak itu. Ya, walaupun dia mungkin masih bandel lah, masih nakal lah. Saya kurang lebih dulu mungkin seperti Aldo. Nakal, mama bapak saya rajin gereja. Ya, setelah bapak saya bertobat, Bapak Ibu ya, mereka rajin gereja. Tadinya saya rajin gereja, tapi karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Akhirnya apa? Udah ikut orang, ikut mulai main judi, ikut orang mulai minum. Waduh, bapak mama saya udah marahnya luar biasa. Tapi nggak didengerin. Ya, hanya mama saya doa. Ya, doa. Bahkan saya sudah saksikan di sini. Doa terakhir mama saya sebelum dia meninggal, dia bilang apa? Sudi, kamu harus jadi anak yang baik. Itu doa itu, bagi saya itu doa. Ya, Bapak Ibu, belum berpengaruh waktu itu. Waktu dia meninggal pun belum berpengaruh, belum terjadi apa-apa. Tapi setelah sekian tahun, Tuhan jawab doa mama saya. Walaupun dia tidak lihat saya lagi, Bapak Ibu Saudara. Tidak apa-apa, tapi doanya terjawab. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan berhenti untuk mendukung, berdoa, minta perlindungan Tuhan buat anak-anakmu. Senakal, sejahat apapun dia di matamu, ya, karena dia juga adalah orang yang berharga di mata Tuhan, ya. Karena doa kita sebagai orang tua pasti Tuhan akan dengar, ya. Itu tadi masih dikasih Tuhan, ya, nggak apa-apa, ya dihajar, ya pasti bertobat, gitu, amin ya Bapak Ibu ya. Ya kita berdoa Aldo biar Tuhan cepat pulihkan, dan ini menjadi pembelajaran buat anak-anak kita yang lain di sini, yang hadir ya, pemuda remaja, ya ini menjadi pembelajaran. Ya kalau bisa jangan pulang terlalu malam, ya jam-jam 10 itu harus sudah di rumah lah. Ya, karena kalau sudah subuh, memang kejadian, kalau saya lihat di Jakarta ini, lebih banyak itu kejadian tawuran apa segalanya di atas jam-jam 1 pagi itu, subuh. Karena apa? Orang nggak tidur, mungkin orang pengaruh minum, orang apa, udah nggak bisa berpikir waras, Bapak Ibu Saudara. Yang penting dia lihat mirip, ini mirip orang-orang, ini mirip lawan saya, padahal bukan, dia hajar juga. Ya, jadi padahal kita mungkin anak-anak baik, nggak lakukan apa, tapi karena ketemu orang yang seperti itu, ya menjadi sasaran. Ya, jadi ini menjadi pembelajaran buat kita yang lain. Ya kalau bisa jangan pulang ke rumah terlalu malam. Ya kalau bisa jam 10, ya paling lambat itu jam 11. Ya harus sudah ada di rumah. Jangan sampai subuh, karena banyak kejadian terjadi pada subuh ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya kita bersyukur tetap pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan kita ya. Tetap kuat Bapak dan Ibu Rio ya, tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ya saya akan khotbah singkat saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 ya. Karena kesaksian itu juga adalah khotbah. Iya Bapak Ibu, bagi saya kesaksian itu khotbah. Iya, benar. Bagi saya kesaksian itu khotbah. Karena dari kesaksian itu kita akan mendapatkan rema bahwa benar ya, ketika sebut nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Ya, pertolongan terjadi, kesembuhan terjadi. Itulah khotbah yang hidup, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalaupun saya agak singkat nanti, kok Pak Gembala khotbahnya singkat. Enggak, tadi kita sudah dengar kesaksian ada 2, 3 ya. Itu udah khotbah pertama. Khotbah kedua ini. Ya, baik Bapak Ibu ya, kita akan belajar yaitu hukum Taurat, hukum Tuhan yang terakhir, yaitu yang ke-10 ya, sudah masuk yang ke-10, yaitu apa? Coba kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-17. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Baik, sudah dapat katakan amin?
Ya, bisa lihat di depan ya. Kalau saya lihat di monitor karena mata saya sudah tidak terlalu bisa membaca yang di Alkitab ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Inilah hukum yang ke-10 yang diperintahkan kepada kita untuk kita tidak boleh lakukan, yaitu apa? Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Pada intinya yang saya ingin katakan adalah kalau kita ringkas ini, jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Betul ya? Karena ini ada kata terakhir apapun, berarti semua yang tidak disebutkan di ayat ini, apapun yang dipunyai sesamamu jangan kita mengingininya. Ya. Pertanyaannya, apakah sebuah keinginan itu salah? Gitu ya. Apakah sebuah keinginan itu salah, Bapak Ibu Saudara? Ya. Saya percaya kita semua punya keinginan. Betul ya? Ya waktu orang pergi jalan-jalan, kita juga pasti punya keinginan. Ya, orang punya, saya waktu lihat Mas Wahyu dapat reward dari kerjaannya, ini udah banyak ke luar negeri Bapak Ibu. Ya, udah ke Hong Kong, sudah ke Macau, ya, ke Thailand juga. Ya, waktu dari kerjaan, hebat ya saya bilang Mas Wahyu ya, hebat perusahaannya ya, bisa memberikan reward kepada karyawannya. Ya. Pasti ada, kita waktu lihat postingan teman-teman, pengen ya, apalagi Ola, dia pasti sudah dari sekarang sudah nabung dia. Ya, dia udah mulai nabung, tapi bikin paspor dulu. Ya itu langkah iman pertama. Ya, jadi ketika ada orang ajak, kamu udah ada paspor belum? Belum Mbak, ditinggalin. Langkah iman pertama itu. Ya, ini Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saya awalnya bilang sama istri, nggak usah lah sayang duitnya. Karena lihat keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Dan juga ya Bapak Ibu Saudara kebutuhan banyak. Kan gitu ya. Tapi istri saya bilang, enggak, kita harus pergi semua. Ya udah saya ngalah lah. Ya Bapak Ibu akhirnya memang dapat free 4 tiket. Naik cruise itu dia dapat free 4 ya. Akhirnya pergi, tapi kan bukan hanya tiket yang dipikirin. Transportasi di sana, makan di sana, ya kan tempat tinggal. Kalau sewa hotel, kemarin kami ngantar teman cari hotel paling murah itu 60 ya, $60 Sing. Dolar Sing sekarang 11.000. Berarti sekitar 660.000 satu malam. Ya kalau dia 3 malam udah sekian. Belum lagi makannya. Makan Bapak Ibu kita lihat ya, tapi kami waktu dibawa kakak ya, ke tempat yang murah-murah, saya lihat ada Indomie. Ya, ada Indomie lagi turun harganya. Indomie goreng, mie goreng, asli mie goreng. Cuman $1, 11.000 dapat 3. Saya bilang belilah. Jadi untuk sarapan besoknya kami sarapan itu. Saya bilang harganya kok bisa sama ya di Jakarta ya. Kalau 11.000 3, berarti kan satunya 3.000-an kan? 3.500-an satu. Sama nggak di Jakarta? Sama, saya bilang kok sama sih ya bilang. Ya belilah. Tapi ada orang yang nggak tahu, mereka pergi kemana? Belinya di mall, belinya di outlet gitu, ya mahal Bapak Ibu Saudara. Ya tapi ya bersyukur Tuhan izinkan semua terjadi, itu hanya anugerah. Kami nyampe Singapura, kami nggak tukar uang sama sekali. Memang ada duit $200 US, itu di waktu saudara yang datang dari US itu, dia kasih kami dolar Bapak Ibu Saudara. Dalam hati ya puji Tuhan, ada uang sangu untuk ke Singapura. Tapi begitu nyampe Singapura, kami nggak tukerin, ya udahlah kita pegang dulu. Karena kan dia jemput semua dia bayarin, bakal servis semua Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu naik cruise juga nggak tukerin, karena saya bilang ngapain ditukerin, nggak usah beli apa-apa, tinggal makan doang. Ya udah makan aja, jalan-jalan aja makan. Orang yang bayar kita nggak usah ini. Sampai turun di Malaysia juga Bapak Ibu Saudara. Turun Malaysia, mau beli apa di Malaysia? Udah nggak usah lah, saya bilang jalan-jalan aja di kotanya. Jadi ngiritnya luar biasa Bapak Ibu Saudara, ngirit habis lah. Nah tapi begitu nyampe Singapura, karena kakak belum jemput, kami kan nyampe turun dari kapal itu jam 9 pagi.
jam 10 lah, jam 10 pagi. Nah ini mama mertua sudah lapar. Mau nggak mau yang $100 harus ditukarin. Masa ditahan tunggu-nunggu, waduh bisa dimarahin saya nggak beli kasih makan. Akhirnya mau nggak mau yang $100 tukerin Bapak Saudara. Ya udah ditukerin lah $100 US itu ke dolar Singapura. Dapatlah sekitar 170-an dolar Sing. Saya tukar itu 120 US, dapatlah sekitar 170-an. Ya itulah beli bakpao. Saya lihat juga harganya, mahal banget sih. Nasi goreng $5, 50 ribu. Aduh, saya bilang. Ini ya pecel ayam apa? Ayam penyet. Ayam penyet $7, 70 ribu. Aduh, ayam. Ya udah beli yang murah-murah, beli bakpao aja. Itu pun bakpao sama minum $7, 70 ribu. Nah, saya bilang, aduh ya udah, tapi yang penting mau mertua makan. Itulah akhirnya ketukar dolarnya Bapak Ibu Saudara. Kalau mau ikutin keinginan daging, pengen semua beli. Karena apa? Wah itu kalau kita lihat ya Singapura ya memang salah satu negara maju dan semua pusat perkantoran dari perwakilan dunia ada di sana. Jadi semuanya mewah. Kalau kita ikutin keinginan daging, aduh pengen beli ini, pengen beli ini, pengen beli ini, pengen beli ini. Tapi apalah daya, tangan tak sampai. Gitu ya. Ada keinginan, betul nggak? Tapi itu keinginan bukan untuk memuaskan daging kita, ya Bapak Ibu ya, tapi ya hasrat saja. Nah, yang dilarang oleh kebenaran firman Tuhan adalah keinginan yang akhirnya membuat kita berbuat dosa. Jangan mengingini, ya. Kalau di sini dikatakan desire, ya. Ada hasrat yang begitu kuat, akhirnya kita dengan segala cara kita harus mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah itu yang tidak boleh, itu yang dilarang oleh Tuhan. Ya kadang-kadang kan kita pengen ya, apalagi kalau saya dengar anak waktu zaman waktu lagi kuliah online, belajar online PJJ, banyak anak-anak yang tidak punya HP. Ya, betul ya Bapak, kebutuhan sebenarnya, tapi karena tidak bisa terpenuhi, ada orang tua yang pada akhirnya rela untuk mencuri. Nah itu kan melakukan memang sesuatu yang sudah melanggar firman. Ya, kalau di sini dikatakan jangan mengingini apa? Yang pertama mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya. Tapi sekarang pun jangan mengingini suaminya loh. Ya, kalau walaupun firman Tuhan hanya istrinya, tapi banyak juga istri-istri yang suka suami orang. Bukan hanya suami yang suka istri orang, tapi istri-istri juga banyak suka suami orang. Walaupun tidak tercatat di sini, firman Tuhan kan hanya bilang istri. Jangan salah, lihat bawahnya. Atau apapun ya, yang dipunyai sesamamu. Jangan hanya karena ditulis istrinya, berarti boleh dong suaminya. Ya, tetap nggak boleh. Apapun yang dipunyai oleh sesamamu, ya istri. Ini kan sekarang terkenal banyak pelakor, ya kan? Ya saya pelakor, perebut laki orang. Saya cari untuk kalau istri orang apa istilahnya? Saya pikir tadi saya mau bikin istilah sendiri. Peisor, ya istri orang, ternyata bukan istri, bini, ya pebinor, ya perebut bini orang, ya apapun itu tidak boleh, ya hambanya terus apa lagi lembu atau keledainya, ya kalau kita tarik firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari sekarang ini, tetangga kita nggak punya lembu loh, ya kan, tetangga kita nggak punya sapi, ya ada nggak di sini yang piara sapi? Nggak ada. Oh berarti nggak berguna dong, nggak relevan dong firman Tuhan ini. Kalau itu masalah binatangnya, tapi kalau kita lihat ayat kata selanjutnya masih relevan. Apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Keinginan-keinginan itulah. Coba kita buka dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 2. Yakobus 4 ayat 1 sampai 2. Dari manakah datangnya apa? Yang pertama, sengketa dan pertengkaran di antara kamu. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah jadi akibat sebuah keinginan itu akan memunculkan semua dosa yang ada Bapak Ibu Saudara. Akibat dari sebuah keinginan.
Makanya orang suka bilang begini, mana kebutuhan dan mana keinginan. Tapi lebih sering kita lebih suka memenuhi yang mana? Keinginan. Lupa kita sama kebutuhan. Contoh gampang, kalau saudara pergi ke mall lah, atau kemana lah, ke warung lah, ke Indomaret lah misalnya. Mau beli salon pas, karena lagi pusing nih. Ya, mau beli salon pas, itu kebutuhan penting nih, beli salon pas. Tapi begitu masuk Indomaret, ada promo. Iya kan? Ada promo nih, beli satu gratis satu, minyak goreng, apalagi beli kue. Aduh, saya suka nih kue nih. Ya kebetulan beli satu gratis satu. Akhirnya apa? Tadinya hanya rencana beli salon pas satu, karena ada beli satu gratis satu kue, akhirnya salon plus dan plus. Itu contoh gampang untuk kita mengerti tentang keinginan. Padahal belum tentu itu kebutuhan kita, ya kan? Tapi karena lagi promo nih, wah beli aja, ya minyak goreng. Padahal di rumah masih banyak, tapi karena kebetulan ada beli satu gratis satu, mumpung beli aja, ya Bapak Ibu Saudara. Inilah kadangkala kalau orang tidak bisa menguasai apa yang menjadi keinginannya, itulah yang membuat akhirnya berbuat dosa. Ya. Punya keinginan itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai saudara berbuat dosa. Ya semua punyalah. Siapa di sini nggak pengen punya rumah? Ya pengen lah, saya juga pengen lah. Ya siapa di sini nggak pengen punya mobil bagus lah? Semua pengen lah, betul. Siapa di sini nggak pengen punya usaha yang maju? Semua pengen. Ya, tapi kita mau mewujudkan itu bukan dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi kita mau mewujudkan itu, impian kita, keinginan kita, cita-cita kita, harapan kita sesuai dengan rencana dan kehendaknya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan, artinya gini Bapak Ibu Saudara, bukan daging kita ini lagi yang menggerakkan kita untuk melakukan itu. Tetapi kita serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, biarlah terjadi sesuai dengan rencananya Tuhan. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara tidak punya keinginan atau tidak punya harapan, cita-cita, ya berarti saudara sudah putus harapan, putus asa. Ya sudahlah, memang hidupnya kayak gini. Ya sudahlah, memang sudah kodrat saya. Ya sudahlah, sudah takdir. Saya katakan tidak ada takdir Bapak Ibu Saudara. Ya, udahlah saya ditakdirkan untuk hidup miskin. Saya ditakdirkan untuk hidup susah. Nggak ada. Ya, Tuhan kasih kita semua kemampuan kok. Untuk apa? Berusaha. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, berusahalah ya. Nah, jadi kenapa Tuhan larang? Karena ini. Karena keinginan itu kalau tidak kita bisa mampu kelola dengan baik, kalau itu tidak bisa kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, maka itu yang akan menggerakkan hati hidup saudara untuk mendapatkan itu. Dan saudara akan melakukan segala cara. Dulu Bapak Ibu, saya waktu HP pertama-tama muncul sih, waktu saya datang ke Jakarta gitu ya, HP kan masih monokrom lah ya, warnanya satu warna gitu ya. Tapi semua orang sudah punya HP. Waktu di kampus semua orang udah punya HP, saya nggak punya. Pengen banget gitu ya, pengen. Akhirnya saya pernah dapat dapat sponsor dari yang di Jatinegara itu, apa sih ya, lupa saya, asuransi Bumi Asi yang orang Kristen punya, Bumi Asi Jaya ya. Nah jadi saya dapat dari situ, nggak banyak, cuman kalau nggak salah 50.000 satu bulan. Ya, jadi tapi itu dikasih per semester. Ya, jadi sekitar 300.000 ya kalau nggak salah saya waktu itu, 300.000 harus ambil di sana. 300.000. Nah begitu dapat saya jalan, saya susurin itu daerah Jatinegara ke sana yang mau ke arah stasiun. Itu kan banyak kaki-kaki lima. Saya kan senang lihat-lihat Bapak Ibu Saudara. Saya kalau lihat-lihat gitu senang gitu, perintilan-perintilan gitu senang saya. Ya. Nah di situ ada satu tenda begitu, orang ramai kumpul-kumpul. Orang kayak lelang. Ayo Bu, ini ditunjukin barang-barang bagus. Ini HP. Ayo. Tiba-tiba, wah saya gabung. Saya lihat-lihat di situ. Tiba-tiba dia bilang, Bapak yang dapat. Waduh, saya kaget kan. Ternyata itu sudah pakai trik hipnotis Bapak Ibu Saudara. Iya, trik hipnotis. Jadi yang ngumpul itu belum tentu pengunjung. Yang ngumpul itu adalah
teman-temannya semua. Begitu ditunjuk saya, oh semuanya teriakin ke saya, ambil. Wah itu memang membuat kita jadi kacau. Jadi nggak fokus Bapak Saudara. Karena terdesak, saya belilah waktu itu jam. Padahal bukan itu hanya mau lihat-lihat, tapi karena dia bikin ada HP di situ, makanya saya pengen tahu gitu. Pas itu dapatnya jam gitu kan. Udah ribut semua. Akhirnya tanpa saya sadar, akhirnya mau. Begitu pergi, menyesal. Untuk apalah jam jelek begini ya beli. Nah ya, karena apa? Karena pengen. Ada juga teman saya Bapak Ibu, udah pengen banget mobil. Pengen banget punya mobil, udah mimpi-mimpi. Ya. Dulu masih zamannya BBM, ya BlackBerry. Ya, masih zamannya BlackBerry. Jadi tiba-tiba istrinya atau suaminya itu dapat pesan, "Selamat, Anda mendapatkan sebuah mobil dari BlackBerry Indonesia." Senang banget dia. Kita udah bilang, hati-hati itu pasti penipuan. Itu pasti penipuan. Oh dia bilang, nggak mungkin penipuan. Dari mana dia tahu PIN BBM saya? Ya, dari mana dia tahu PIN BBM saya? Kalau bukan memang dari BlackBerry-nya langsung. Hati-hati saja. Udah semua orang bilang hati-hati. Tapi karena keinginannya pengen punya mobil Bapak Ibu Saudara, perkataan orang tidak lagi bisa didengar. Ini benar-benar saya saksi mata. Perkataan orang itu sudah tidak lagi bisa didengar. Udah saya bilang, udah bersemua orang bilang, hati-hati jangan. Akhirnya benar, datang BBM lagi datang, pesan dari BBM kan, masuk ke HP-nya, tolong kirimkan uang untuk biaya balik nama sekitar berapa ya, 4 juta apa 3 juta gitu ya, 3 juta rupiah, supaya mobil ini bisa segera kami kirimkan ke rumah Bapak. Dia ikutin Bapak Ibu Saudara, dia kirim 3 juta. Terus apa lagi? Waktu setelah dia kirim, datang lagi BBM. Mohon kirimkan lagi 2 juta. Untuk apa? Biaya pajak. Pajak dan STNK dan lain sebagainya. Dia kirim lagi. Terakhir, setelah ditunggu-tunggu gak datang-datang mobilnya, datang lagi BBM-nya. Dari yang penipu ini. Mohon kirimkan lagi untuk biaya pengiriman. Udah gak ada duit dia. Udah habis. Akhirnya baru dia sadar. Setelah uangnya habis, dia sadar bahwa itu penipuan. Makanya hati-hati dengan keinginan. Ya, udah mimpi-mimpi punya mobil, begitu ada perkataan orang sudah tidak bisa didengar. Nah, inilah yang dimaksud Tuhan, hati-hati keinginan yang salah, ya. Cita-cita yang salah. Sehingga saudara tidak lagi bisa mengendalikan diri. Nasihat orang pun saudara tidak bisa dengar lagi. Ya, anak-anak muda ya. Jadi apapun itu, hati-hati, ya. Kemarin kami waktu di kapal itu ya Bapak Ibu ya, itu kan sekitar 5.000-an orang. Pas kami duduk, istri saya dapat HP. Dapat HP loh. Itu kayaknya iPhone terbaru. Besar gitu kan. Enggak tahu siapa yang punya, 5.000 orang. Enggak mungkin juga digedorin satu-satu pintu kan. Enggak mungkin lah satu-satu, ada pemeriksaan, ada HP orang hilang, digedorin pintu rumah, pintu kamar satu-satu, enggak mungkin. Tapi apa yang kita lakukan? Udahlah. Bukan milik kita. Pengen gak punya iPhone Bapak Ibu Saudara? Pengen lah, hari gini ya, pengen lah. Tapi apa yang kita lakukan? Ya udahlah, ketemu sama salah satu kru kapal, kita bilang ini orang seseorang meninggalkan HP-nya. Wah senang banget krunya. Thank you sir. Ya di tos lah kami. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa? Supaya kita bisa mematikan keinginan-keinginan itu Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara tidak bisa mematikan keinginan, begitu ada kesempatan, saudara sudah lupa, ini berkat Tuhan. Benar ya, kecuali saudara waktu kayak saya dulu, waktu saya jalan, ada uang bertebaran. Ini benar-benar. Ya, waktu saya kuliah Bapak Ibu ya, waktu kuliah itu turunnya di Proklamasi, kami masih kuliahnya di Jalan Mendut. Jadi pas kuliah, namanya anak kuliah gitu nggak ada duit Bapak Ibu ya. Jadi turun, itu tadi malam hujan, ya, jadi jalanan itu masih agak basah gitu ya. Jadi saya jalan. Kalau orang nggak punya uang, jalannya kelihatan Bapak Ibu. Ya, jalannya pasti nunduk. Kalau ada uang orang-orang, bro Ces gitu. Ya kan pasti gitu, dia udah tahu lah. Kalau udah nunduk begitu pasti letih, lesu, lemah, tak beruang. Ya, saya kayak gitu.
Waktu kuliah, namanya kuliah kan, aduh, belum makan juga. Ya udah, saya jalan nunduk. Di depan saya udah ada orang, jalan duluan. Saya di belakangnya, saya nunduk begini. Pas saya lihat, kok kayak ada warna merah-merah ya? Agak ketutupan pasir, Bapak Saudara. Duit, saya pungutin sampai berapa panjang Bapak, duit semua bertebaran. Ya, tapi yang di depan saya, Tuhan izinkan dia matanya nggak bisa lihat ke bawah. Ya Tuhan izinkan dia nggak bisa lihat ke bawah. Akhirnya Bapak, saya pungutin sampai setelah di depan udah nggak ada lagi, saya balik lagi ke belakang. Siapa tuh di belakang ketinggalan. Ternyata nggak ada. Jadi sejak dari situ saya suka jalan nunduk. Tapi habis itu nggak pernah lagi dapat. Ya benar. Ya itu pengalaman Bapak. Akhirnya ya puji Tuhan lah ya, Tuhan tolong. Nah tapi artinya kalau begitu kita mau balikin ke siapa duitnya? Nggak mungkin lah kita pengumuman, aku dapat duit, ini duit kamu ya, nggak mungkin lah. Itu ya benar-benar berkat Tuhan. Tapi kalau ada masih misalnya ketemu dompet, ada nomor HP, ada teleponnya di situ, ya saudara jangan bilang ini berkat Tuhan lah. Ya balikin saja. Ya siapa tahu, ada juga kejadian kan, orang dengan jujur balikin, akhirnya dia diangkat jadi karyawan loh. Ya, jadi jujur itu tidak akan merugikan kita. Amin. Nah, itulah keinginan ya. Yang Tuhan larang untuk kita lakukan supaya sebuah keinginan yang tidak mampu kita bendung, tidak mampu kita kontrol. Ya, tapi sebuah keinginan yang kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Itu bukan sebuah keinginan yang salah ya. Nah, keinginan di dalam Alkitab ada dua, yaitu yang pertama keinginan daging dan yang kedua adalah keinginan roh. Ya, keinginan daging saya akan cepat di dalam Roma 8 ayat 5. Coba kita buka. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi ada dua keinginan memang di dalam dunia ini. Yaitu satu keinginan daging, ya daging ini untuk kita mau memuaskan keinginan daging. Nah Bapak Ibu Saudara, saya kan dulu memang suka judi ya. Saya suka judi dulu waktu ya dulu lah. Nah waktu di kapal ya kan ada kasino di bawah, ada kasino ya tempat orang main judi, kasino. Terus pas malamnya kami keliling-keliling, saya bilang sama istri saya mau ke kasino dulu. Karena kan pengen lihat gimana sih, nggak pernah lihat kan, pengen lihat. Akhirnya pas aku istri sama Kaylin tuh masuk ke dalam, ayo pulang kata istri. Enggak lah, aku mau di sini dulu lihat. Lihat. Karena ada Kaylin masih kecil, diusir mereka. Nggak boleh anak kecil kan, suruh pulang. Akhirnya pulanglah istri sama Kaylin ke kamar. Aku lah masih di situ. Lihat-lihat, itu orang-orang cari kesenangan dunia itu ngabisin duit ya. Karena ada beberapa yang hanya tebak-tebakan. Ya, mungkin pernah lihat lah di sini, besar apa kecil. Kan gitu, nomor apa main dadu. Ya, tapi di sana mewah, main dadunya mewah gitu kan. Ini terus main roulette. Jadi saya baru tahu roulette itu kan ada nomor-nomornya kayak bunderan begitu Bapak Ibu, terus ada kelerengnya ya ada gundunya. Terus gundunya diputar, putar. Nanti jatuh di nomor mana? Nah, itu yang dapat. Saya bilang, aduh, habislah duitnya mereka ini semua. Tapi itulah keinginan untuk memuaskan keinginan dagingnya mereka. Senang mereka sambil main, sambil minum, ya sambil minum begitu ya. Nggak terasa duitnya keluar terus. Ya, saya lihat ada satu juga permainan yang yang nggak pernah playernya menang. Yang selalu menang adalah bandarnya. Dia terus yang narik, Saya lihat orang-orang ini aduh kasihan gitu ya. Tapi saya melihat saja, tidak ada keinginan lagi Bapak Ibu Saudara. Bagi saya itu tebak-tebakan begitu ya, besar kecil. Terus ketemu satu orang Indonesia, Bang, ayo main Bang. Enggak, abang aja deh main, orang Ambon. Bang, ayo Bang main. Dia udah penasaran banget, udah dipegang-pegang kantongnya mau keluarin duit. Abang aja main, saya bilang, saya lihat-lihat aja Bang. Itulah keinginan dunia ini yang gemerlap ini Bapak Ibu Saudara. Ya, yang menawarkan memuaskan keinginan daging kita. Padahal keinginan daging itu membawa kita kepada maut. Ya. Terus apa lagi Bapak Ibu Saudara? Coba kita buka 1 Yohanes 2
ayat 15 sampai ayat yang ke-16. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging. Ini kita pengen memuaskan daging, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau yang suka makan di kapal krus itu, wah, puas lah. Ya, olah gitu kan sama Nita. Jadi kalau saya bisa tahu itu orang-orang yang suka makan. Saya juga suka makan, ya, tapi sudah mengurangi. Itu Bapak Ibu ya, kita makan. Misalnya makan siang atau makan malam. Kalau kita kan, istri saya sempat ngomel-ngomel. Kok ini doang makanannya? Padahal ternyata apa Bapak Saudara? Itu baru makanan pembuka. Makan pembuka itu kecil memang sedikit. Sedikit aja. Terus habis makan pembuka, ada makanan intinya. Ya, main diningnya, makanan inti. Keluarlah semua makanan-makanan beratnya. Setelah itu, ada makanan penutup. Makanan penutup ini sama beratnya sama makanan intinya. Berat juga, makan roti besar-besar gitu ya. Nah, kalau kita nggak bisa menguasai diri, wah itu bisa bahaya. Mau makan steak misalnya, bebas, sebebas-bebasnya. Mau pesan 5, mau pesan 6, boleh. Nah, kalau orang tidak bisa menguasai diri, keinginan dagingnya, yang punya sakit stroke, sakit jantung, sakit bisa mati di kapal. Karena apa? Makanya firman Tuhan betul benar lah yang di Amsal berkata, ya, taruh pisau di lehermu supaya bisa kita menahan makan. Kenapa? Kalau kita lihat, pengen lagi. Perut yang tadinya hanya muat sedikit, tapi karena lihat makanan banyak, pengen lagi. Akhirnya banyak nggak termakan, Bapak Ibu Saudara. Sayang, ya. Nah, inilah firman Tuhan. Ya, sebab apa yang ada di dalam dunia? Keinginan daging. Terus apa lagi? Keinginan mata. Semua yang indah-indah, semua yang sedap kita lihat, semua pasti pengen, betul ya? Betul Bapak Ibu Saudara. Siapa sih yang tidak senang dengan kemewahan? Siapa sih yang tidak senang dengan keindahan? Tapi itu akan membawa kita kepada maut. Terus apa? Keangkuhan hidup. Ya. Kalau orang Batak punya filosofi, hamoraun, hagabeon, hasangapon. Itu masuk dalam keinginan ini Bapak Ibu. Iya, ini loh masuk keinginan itu loh. Bener kan? Iya loh. Hasangapon, sangap, wah, sombong dia, keangkuhan hidup itu. Gabe, kaya dia, keinginan daging itu supaya kaya. Ya. Banyak orang kalau sebelum punya apa-apa masih rendah hati, tapi setelah punya apa-apa sombongnya minta ampun Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kita akan lihat keinginan yang pertama itu yang Tuhan tidak boleh, keinginan daging. Yang Tuhan izinkan adalah keinginan roh. Ya, keinginan roh di dalam Galatia tadi, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 24 nanti saudara baca di rumah ya. Galatia 5 dari ayat 16 sebenarnya. Dari ayat 16 dikatakan hiduplah oleh roh. Ya, hiduplah oleh roh. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita bisa mematikan keinginan daging kita, berarti kita harus apa? Hidup di dalam roh. Ya, Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi ketika kita dipimpin roh, hidup di dalam roh, maka keinginan-keinginan daging tadi kita bisa matikan. Ya. Terus apa lagi? Di dalam ayat yang ke 24 dikatakan ketika kita hidup di dalam roh, maka kita akan menyalibkan daging kita. Ya, menyalibkan daging. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, keinginan yang salah tadi ya, keinginan daging yang membawa kita kepada maut. Ya, dan yang ayat 22, ketika kita mematikan keinginan daging, maka kita juga akan menghasilkan buah roh. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Ya, ada dua keinginan di dalam dunia ini. Ya, keinginan daging dan keinginan roh. Ya, firman Tuhan berkata, jangan kamu mengingini apapun yang dimiliki oleh saudaramu, ya, tetanggamu. Ya, karena apa? Keinginan yang seperti itu adalah keinginan daging yang akan membawa kita kepada kematian, ya, maut. Tetapi kalau kita memiliki keinginan roh, itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin Bapak Saudara. Mari kita berusaha untuk senantiasa
memberi hidup kita dituntun oleh Roh supaya senantiasa kita disertai Tuhan, diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang memang menjadi bagian kita. Ya, apapun menjadi keinginan kita, kerinduan hati kita, harapan kita, cita-cita kita, serahkan sama Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan. Ya, saya percaya semua kita pengen anak-anak kita maju dan sukses, betul ya? Serahkan sama Tuhan. Itu keinginan kita. Ya, serahkan sama Tuhan. Ya, serahkan anak-anak kita. Anak ini milikmu Tuhan. Ya, perkatakan saja begitu. Anak ini milikmu Tuhan. Kuserahkan sepenuhnya anak ini ke dalam tanganmu. Jadilah seperti apa yang menjadi rencana Tuhan. Ya, mungkin kita belum lihat hari ini. 10 tahun lagi mungkin juga kita belum lihat. Tapi nanti doa-doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya senantiasa di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini dan ketika kita berusaha untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita akan masuk juga di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini akan mengingatkan kita kembali akan kematian Kristus dan pengorbanannya di atas kayu salib, dan itu akan membawa kita kepada sukacita yang luar biasa. Mari para pemain musik saya undang ke depan dan juga para worship leaders dan singers, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Sebagai kita untuk kebenaran firman Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari naikkan pujiannya dengan lebih sungguh lagi, supaya Roh Kudus mengalir dalam hidup kita, membebaskan saya dan saudara. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalir
di tempat ini mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Lebih sungguh lagi kata mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Mari pemain musik alunkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Saya tahu pasti kita semua memiliki keinginan-keinginan, punya kerinduan-kerinduan. Tetapi kalau keinginan itu yang akan menguasai saudara, itu yang akan membawa saudara kepada maut, itu yang akan membawa saudara kepada kematian. Tapi biarlah saudara pagi hari ini memiliki keinginan roh. Izinkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiranmu. Izinkan Roh Kudus mengalir dalam kehidupanmu, menguasai hati dan pikiranmu, sehingga setiap apapun yang kita kerjakan senantiasa berkenan dan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan pagi hari ini kita juga akan bersatu kembali di dalam tubuh dan darah Kristus, masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita mau lakukan ini bukan untuk sebuah kebiasaan, tapi kita mau lakukan ini sebagai peringatan akan kematian Tuhan, mengingat kembali akan pengorbanan Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, menebus kita dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara mulai berdoa kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hatimu, yang kau simpan pagi hari ini, minta pengampunan kepada Tuhan. Minta pengampunan kepada Tuhan sehingga ketika kita bersekutu di dalam perjamuan kudus, bukan kutuk yang kita terima, tetapi berkat-berkat Tuhan yang kita terima pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami, ini hamba-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau selidiki hati dan pikiran kami Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan pagi hari ini, biarlah Tuhan ampuni kami, sehingga ketika kami mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus pagi hari ini, bukan kutuk-kutuk yang kami terima, tetapi berkat-berkat Tuhan, kebebasan daripada Tuhan yang kami terima, kesembuhan yang daripada Tuhan yang kami terima, kelimpahan yang daripada Tuhan yang kami terima, penyertaan Tuhan yang kami terima, dan kesembuhan yang daripada Tuhan yang kami terima pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah. Saya mengundang hamba Tuhan yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, Mas Wahyu dan Pak Suyadi. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Katakan, mengalirlah kuasa Roh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, sembuhkanku, sembuhkanku, bebaskanku, bebaskanku. Mari jemaat bangkit berdiri semua.